Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak, karunia yang tidak terhingga, serta rizki yang melimpah ruah, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama, yang ini merupakan ibadah yang agung dan mulia, yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Tidak lain, kita memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Itu adalah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu adab-adab keseharian seseorang, di mana kita pada pertemuan lalu telah membahas tentang bab imatatul adha, yaitu menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu, sesuatu yang bisa menyakiti, sesuatu yang bisa membahayakan. Itu, dan kita sebutkan kemarin, ini adalah tuntutan iman. Ya, tuntutan iman. Karena yang namanya iman menuntut supaya seseorang menghindarkan bahaya dari seorang muslim. Dalam hadis yang cukup terkenal, ya, disebutkan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat lain, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'un, bilangan di bawah 10, ya, maka cara mengartikannya lebih, ya. Jadi kalau bid'un wasitun, lebih dari 60 syu'bah cabangnya, atau disebutkan bilangannya dulu, iman itu 60 lebih cabangnya, ya. Dalam riwayat wasab'una syu'bah, bid'un wasab'una syu'bah, iman itu 70 lebih cabangnya, atau lebih dari 70 cabang. Maka disebutkan a'laha qaulu la ilaha illallah, paling tinggi tingkatan iman, cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, tentu saja
Ucapan ini bukan sekedar ucapan di lisan. Ya, semakin ya seseorang mengucapkan banyak-banyak semakin baik dan semakin bagus. Apalagi kalau mengucapkannya dilandasi dengan ikhlas, maka akan memiliki keutamaan yang lain lagi. Ya, artinya kalau mengucapkan la ilaha illallah saja itu sudah memiliki keutamaan, yaitu dilindungi jiwanya, dilindungi hartanya, dan dilindungi kehormatannya. Itu mengucapkan tok tanpa ada syarat, entah itu mengucapkannya terpaksa atau pura-pura atau apa saja, itu sudah harus dilindungi harta, jiwa, dan darahnya. Oleh karena itu sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Maka sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasul, orang ini mengucapkannya cuma pura-pura doang, ya, yaitu mengucapkan supaya tidak dibunuh. Maka Rasulullah segera mengulangi pertanyaannya dengan yang lebih keras lagi. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Ya, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usamah? Maka sahabat Usamah dikiranya Rasul belum dengar jawabannya, maka diulangi dengan yang lebih keras lagi oleh dia. Wahai Rasul, orang ini nih itu cuma pura-pura aja, dia mengucapkan la ilaha illallah supaya nggak dibunuh. Maka Rasul mengulangi yang lebih keras lagi yang ketiga kalinya. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usamah? Baru sadar Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah itu sudah mendengar jawabannya. Oleh karena itu beliau ya sampai berujar, kalau seandainya saat itu saya adalah orang yang baru saja masuk Islam, ya, karena saking malunya, ya. Jadi ya sebenarnya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah harus dilindungi jiwanya, dilindungi hartanya, dan dilindungi kehormatannya. Ini mengucapkan tok, ya, apalagi kalau mengucapkannya dengan ikhlas. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, siapa sih gerangan orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, ya, sungguh saya sudah mengira kalau tidak ada orang lain yang mendahuluimu dalam bertanya tentang masalah ini wahai Abu Hurairah, karena ambisimu yang kuat untuk menimba ilmu. Oleh karena itu ya Rasulullah segera ngomong, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti
itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Dalam riwayat lain, khalisan min nafsih, betul-betul ikhlas dari dirinya. Ini menunjukkan keutamaan ya la ilaha illallah, apalagi kalau mengucapkannya dengan ikhlas. Apalagi kalau mengucapkan dengan penuh rasa cinta, ya, kemudian yakin, dan syarat-syarat la ilaha illallah yang sudah ma'ruf, yang sudah kita pelajari bersama. Syurut la ilaha illallah: ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wangkiyadin wal qabulilaha. Ini 7 syarat ini, maka akan memperoleh keutamaan yang luar biasa, seperti hadis bitaqah, ya, hadis seseorang yang memiliki kesalahan, dosa, maksiat yang luar biasa banyaknya, 99 sijil berisi dosa-dosa, maksiat dan kesalahan-kesalahan dia. Maka ketika diperlihatkan, dia mengakui, sudah, itu kesalahan saya, dosa saya, maksiat saya, keboliman saya. Ya, maka ketika ditanya, apakah kamu masih memiliki kebaikan? Sepertinya sudah nggak ada, udah binasa saya, udah. Kamu masih punya ini. Maka diperlihatkan bitaqah yang di situ ada la ilaha illallah. Orang ini ngomong, ya Rabb, apa artinya bitaqah ini dengan kesalahan, dosa-dosa dan maksiat 99 sijil yang saya miliki? Akhirnya ditimbanglah sijil tersebut yang berjumlah 99, yang banyak dosa, maksiat dan kesalahan serta kedzaliman dia, dengan bitaqah yang ada la ilaha illallahnya, ternyata masih berat, ya, bitaqah yang ada la ilaha illallahnya. Ini tentu saja pembahasan hadis bitaqah sudah ma'ruf, atau pembahasan keutamaan la ilaha illallah dan fadilahnya itu sudah tidak asing lagi oleh kita-kita. Baik, kita lanjutkan, ya, hadis yang tadi sudah kita sebutkan. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anitariq, dan paling rendah dari cabang keimanan itu adalah imatatul adza anitariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu, sesuatu yang bisa menyakiti di jalanan. Itu adalah cabang keimanan. Tuntutan iman seseorang menuntut supaya menghindarkan bahaya dari saudaranya, dari tetangganya, dari temannya. Ya, jangan palah temannya mau duduk, kursinya diambil sehingga kejengkang. Bahaya itu. Bisa-bisa patah punggungnya ini. Atau temannya mau duduk di sebelahnya, dipasang paku pinus. Aduh, jangan. Bahaya itu. Ya, maka tidak boleh. Ya, seharusnya menyingkirkan. Ya, ketika temannya mau duduk, kok di situ ada tele incung misalnya, sebentar. Ada tele incung. Ya, atau ada apa begitu, jangan basah. Ya, begitu. Jadi itu tuntutan iman. Oleh karena itu berusaha, ya, supaya seseorang menumbuhkan cabang-cabang keimanannya. Di antaranya menuntut seorang mukmin menghindarkan bahaya dari temannya, dari saudaranya, dari kerabatnya, sanak familinya, dari tetangganya, dari orang lain yang sama-sama mukmin. Ya, jadi ini kemudian Rasulullah mengatakan wal haya'u syu'batu minal iman, dan yang namanya malu itu syu'batu minal iman,
merupakan cabang keimanan. Tentu saja malu kepada Allah kalau berbuat jelek, kalau berbuat maksiat, kalau berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah, kalau berbuat yang bisa merugikan orang lain, itu harus malu. Tapi yang namanya malu tidak pantas dalam kebaikan. Artinya yang namanya dalam kebaikan seseorang tidak boleh malu. Ya, suruh membaca, ya, berusaha. Ya, walaupun masih banyak salahnya, karena itu untuk latihan dalam kebaikan. Maka never mind. Tidak apa-apa. Ya, biasa belajar itu salah-salah, biasa. Ya, nanti lama-lama juga bisa. Kamu bisa. Begitu. Ya. Jadi itu kalau kita lihat, ya, cabang keimanan sebagaimana yang namanya iman meliputi hati, lisan, anggota badan, maka di sini juga begitu. Qaulul la ilaha illallah perkataan, imatatul adza anit thariq perbuatan, al haya malu itu hati. Jadi meliputi hati, perbuatan dan perkataan. Itulah iman. Ya, iman meliputi itu semua. Hati, lisan, pengamalan anggota badan. Sebagaimana yang ma'ruf definisi iman, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Atau gampangannya, karena iman bertambah dan berkurang dipengaruhi oleh amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota tubuh, maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, iman itu 5 huruf nun. Tasdiqun bil jinani wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yankusu bittiba'is syaitani. Begitu. Baik, kita lanjutkan setelah menyelesaikan hadis-hadis yang ada di dalam bab imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu, yang bisa menyakiti, yang bisa membahayakan. Imatatul adza. Maka kita lanjutkan babun qaulul ma'rufi, yaitu perkataan yang baik. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab qaulul ma'rufi, ya, perkataan yang baik, perkataan yang ma'ruf. Lalu beliau menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdul Jabbar Ibnu Abbas Al-Hamadani. Maaf, di sini ada Al-Hamadani, ada Al-Hamdani. Ini Al-Hamdani. An Adi bin Thabit an Abdullah bin Yazid Al-Khutami qala radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah, kullu ma'rufin shadaqah. Jadi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Tadi babnya qaulul ma'ruf,
perkataan yang baik. Sedangkan hadisnya kullu ma'rufin, setiap kebaikan. Maka masuk di dalamnya yang namanya kebaikan, kebaikan berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Ya, qaulun wa amalun. Sebagaimana definisi iman dari para salaf, ada yang mengatakan al-iman qaulun wa amalun. Maksudnya qaulul qalbi wal lisan, dan amalun di sini amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Amalan hati, lisan, dan amalan anggota badan. Maka setiap kebaikan itu sedekah. Babnya perkataan yang baik. Maka perkataan yang baik yang diucapkan oleh seseorang itu adalah sedekah. Dan inilah seharusnya perkataan orang-orang mukmin. Itu adalah kebaikan yang dikatakan. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang sahih, yang sering kita dengar, bahkan kita hafal dalam Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-15 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, artinya orang-orang mukmin, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tidak kebaikan yang dikatakan, maka liyasmut, hendaklah dia diam. Ya, jadi kalau tidak atau bukan perkataan yang baik, hendaklah dia diam. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah, karena hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim mengingatkan, hendaklah seorang mukmin kalau hendak berkata difikirkan terlebih dahulu. Kalau perkataannya itu membawa kebaikan dan berakibat baik, maka segeralah dia mengatakannya. Kalau perkataan yang akan dikatakan itu ya akan membawa kejelekan, bahaya, dan berakibat jelek, maka hendaklah dia tahan. Ya, ini lisan ini, ya, lisan yang berkata, karena umumnya orang masuk neraka diakibatkan oleh lisan, akibat jeleknya lisan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasu fi nari jahannam ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah kebanyakan manusia dijerembabkan ke dalam neraka jahanam bersama wajah-wajah atau tengkuk-tengkuknya mereka? Itu adalah tidak lain akibat kejelekan lisan-lisan mereka. Hasaidu alsinatihim. Ya, jadi jeleknya lisan dan akibatnya. Oleh karena itu, kalau perkataan yang akan dikatakan jelek
membawa bahaya, bisa menyakiti orang lain, ya, atau menimbulkan perkelahian, membuat orang jadi memusuhi dia, ya, kata-kata yang diucapkannya, ya, hati-hati dengan perkataan, soalnya hendaklah dia tahan, walaupun kata-kata itu kepada temannya, kadang temannya tidak terima, cuma karena badannya lebih gede sehingga dia nggak berani, cuma nahan aja, sialan saya dipanggil gitu. Karena terus terang saja saya pernah mendengar ada seseorang memanggil temannya nyet, yang jelas bukan tempe penyet, nyet, bawa sini nyet. Akhirnya yang dipanggilnya tadi, kalau ngomong yang enak lah, begitu, ya. Oleh karena itu hati-hati, ya, perkataan orang mukmin itu yang enak didengar oleh telinga, perkataan yang baik, perkataan yang indah, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang bila seseorang mendengarnya ingin mendengarnya lagi, perkataan yang mengandung hikmah, perkataan yang seakan-akan muncul dari nurun nubuwah, perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang mukmin berusaha meninggalkan perkataan yang keji, yang kotor, yang nyelekit, yang menyakitkan hati, walaupun kadang perkataan itu menurut ini tidak mengapa, tapi tempatnya itu nggak pas. Ketika di majelis ilmu atau di kelas ngomong sama temannya sendiri, menyakiti ustadznya, ini diterangkan bicara sendiri, akhirnya begitu ustadznya. Ya, kadang kata-katanya bagus tapi tempatnya kurang pas. Itu juga harus diperhatikan. Likulli qaulin maqal, setiap perkataan itu ada tempatnya. Walaisa kullu qaulin yuqal, dan tidak semua perkataan harus dikatakan saat itu, ya, ada tempatnya untuk mengatakan. Soalnya kapan waktu yang pas untuk mengatakan, ya, dan di mana harus mengatakan. Likulli qaulin maqal wa laisa kullu qaulin yuqal. Karena ada suatu perkataan yang tidak harus dikatakan saat itu, mungkin nanti ngatakannya, atau mungkin ngatakannya pada orang lain aja, jangan kepada orang ini, begitu, ya. Likulli qaulin maqal walaysa kullu qaulin yuqal. Baik, jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, hendaklah seseorang ketika mau berkata diperhatikan, kalau perkataan itu membawa kebaikan, mengandung kebaikan, berakibat kebaikan, katakan segera agar dia mendapatkan kebaikannya dan menunggu-nunggu kebaikan apa yang terjadi. Apabila perkataan yang akan dikatakan itu perkataan yang menyinggung orang lain, perkataan yang bisa berakibat jelek, maka jangan dikatakan, tahan. Kalau seseorang akan mengatakan suatu perkataan tapi dia tidak tahu apakah akan berakibat baik, apa akan berakibat jelek, maka yang afdal adalah ditahan oleh dia. Begitu yang diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim.
Jadi itu perkataannya orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah adalah perkataan yang baik. Ya, begitu juga perbuatan yang baik, karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka kebaikan meliputi perkataan dan perbuatan. Perkataan yang baik, ya, maksudnya di sini adalah perkataan yang sesuai dengan syariat Islam. Perkataan yang sesuai dengan sunnah, itulah yang namanya kebaikan. Ya, karena yang namanya kebaikan itu kalau benar. Yang namanya benar kalau sesuai dengan dalil. Artinya sesuatu itu baik kalau benar. Sesuatu itu benar, ya, kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena al-haqqu mir rabbika, yang namanya kebenaran dari Rabbmu, dari Allah, yang ada di dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Itulah yang namanya dalil, itulah yang namanya kebenaran. Kebenaran kalau ada dalilnya. Yang namanya kebenaran mesti baik dan mengandung kebaikan. Ya, yang namanya kebaikan itu kalau benar. Yang namanya kebenaran itu kalau ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Yang menjadi catatan kita, tidak semua yang dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar. Sekali lagi, tidak semua yang dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar. Karena bisa jadi mereka menganggap suatu kebaikan ternyata tidak benar, karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dikhawatirkan ini masuk dalam peringatannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 203 dan 204. Ketika Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang ada, "Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan?" Maukah kami beritahukan kepada kalian bil akhsarina a'malan, orang-orang yang paling merugi amalannya. Lalu Allah teruskan dalam ayat 204-nya surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum 204, 203 dan 204. 103 ya, 103 104 ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ya, jazakumullah khair. 103 ya. Salah. 103 dan 104. Ya, orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, sesat amal usaha yang mereka lakukan fil hayatid dunya, pada waktu hidup di dunia ini. Ya, jadi sesat amal usaha yang mereka lakukan karena tidak ada petunjuknya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Ini ternyata bukan kebaikan.
Mereka mengira saja itu adalah perbuatan baik, tapi ternyata sesat, tidak ada petunjuknya dari Allah ataupun dari Rasulnya, dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, nggak ada. Maka semua kebaikan yang dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah dilakukan oleh seseorang itu merupakan sodakoh. Artinya dinamakan sodakoh kebenaran imannya, dia melakukan kebaikan. Ya, jadi tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar itu adalah kebaikan. Fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah. Begitu. Ya, jadi semua kalimat-kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat-kalimat yang baik itu adalah sedekah. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang baik yang berlandaskan dalil itu merupakan ya kebenaran iman dia, merupakan sedekah. Bahkan senyum itu juga sedekah. Ya, karena Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Dalam riwayat lain tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Oleh karena itu banyak-banyaklah senyum di hadapan orang, di hadapan sesama manusia. Sesama manusia. Ya. Jadi baik yang muslim maupun yang non muslim boleh senyum, karena itu sedekah. Jangan kalau sama-sama muslim senyum, kalau sama orang kafir melotot, jangan. Itu namanya menantang perkara, cari masalah. Senyum juga itu sedekah bagi kita. Terutama yang punya wajah-wajah standar, banyak-banyaklah senyum. Ya, sedekah. Baik, kita lanjutkan. Jadi terutama di sini diingatkan perkataan yang baik. Itu adalah sedekah. Banyak-banyak berkata baik, karena itu sedekah. Berkata kepada orang tua, terlebih lagi kepada bapak ibu kita. Orang tua di sini umum, baik ustadz-ustadz yang wajahnya tua, maksudnya umurnya tua, ya lebih tua, ataupun masyarakat yang sudah tua-tua, begitu maksudnya orang tua. Tapi bapak ibu jelas orang tua mereka, ya, lebih utama untuk berkata yang baik kepada mereka, berkata yang lemah lembut, menghormati, tidak menyakiti hati mereka berdua, begitu. Ya, terutama ketika nelpon, mungkin di pondok dikasih kesempatan nelpon, ya, seminggu sekali ya, ya, telepon. Gimana Pak, Bu? Ya alhamdulillah. Kamu gimana Nak? Ya alhamdulillah baik. Ya,
Ya alhamdulillah kalau kamu baik-baik. Nah, jadi jangan yang jelek-jelek diceritakan. Ya, sini ada ustadz yang wajahnya udah tua, galak lagi, Bu. Oh iya toh. Ya, jadi yang baik-baik supaya senang mereka. Udah wajahnya tua, gemuk, galak. Ya. Suaranya memekakan telinga gitu misalnya. Jangan diceritakan yang jelek-jelek, ceritakan yang baik, itu sedekah. Ya, yang baik-baik, ngomong sama orang tua supaya senang mereka. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke 223. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Mubarak ibnu Fudalah an Sabit, ya, Sabit bin Qais Al-Bunani, an Anas ibn Malik Abu Hamzah khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bisyai', apabila dibawakan sesuatu, atau bertemu dengan ba, ya, artinya membawa. Kalau utiya bi, dibawakan sesuatu, yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhabu bihi ila fulanah, bawa ini sesuatu yang tadi dihadiahkan, ila fulanah, kepada si fulanah, fa innaha kanat sadiqatu Khadijah, maka sesungguhnya dia adalah temannya Khadijah, teman istrinya yang mulia Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, jadi Nabi apabila dibawakan sesuatu, Nabi berusaha untuk membawakan kepada teman istrinya Khadijah atau orang-orang yang dicintai oleh yang ia cintai. Kadang idhabu bihi ila baiti fulanah, bawa sesuatu itu ke rumah si fulanah, fa innaha kanat tuhibbu Khadijah, sesungguhnya si fulanah itu menyukai Khadijah, senang kepada Khadijah, ya, cinta sayang kepada Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melakukan sesuatu yang baik itu adalah sedekah. Ya. Jadi kalau kita dikasih sesuatu, kita sudah punya, ya, mungkin ada orang-orang yang belum punya yang kita senangi, kita sukai, atau temannya, ya, istri kita atau orang yang kita sukai, temannya dia, maka boleh diberikan kepada orang lain yang belum punya tersebut sebagai hadiah, ya, sebagai hadiah untuk menambah keakraban, menjalin silaturahim. Karena itu adalah sedekah, itu adalah kebaikan, dan semua kebaikan adalah sedekah. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah punya, kayak gini dikasihkan, punya banyak saya di rumah. Jangan, terima dong,
dia itu cinta sama kamu sehingga dia memberi hadiah kamu, ya, maka bisa diberikan kepada orang lain yang belum punya nanti. Ya. Jadi jangan pala ditamplek, kayak gitu dikasihkan. Sorry ya, janganlah begitu. Ya, kasih yang lebih gede kek, masa kecil kayak gini. Ya dia biasanya itu. Kalau kayak gini mah banyak di rumah. Punyanya itu soalnya. Ya, maka terima supaya dia senang. Karena menyenangkan orang itu adalah amalan yang disukai oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahabbil a'mali ila Allah, di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ila qalbi akhik, kesenangan yang kamu masukkan ke dalam saudaramu, ke dalam hati saudaramu. Sururun tudkhiluhu ila qalbi akhik, itu adalah amalan yang disukai oleh Allah, menyenangkan orang lain. Oleh karena itu di sini dianjurkan untuk memberi kabar gembira, sebagaimana yang ma'ruf hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengetahui hak Allah atas hambanya, hak hambanya atas Allah. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, afala ubasyirun nasa, apakah tidak boleh aku beritahukan kabar gembira ini kepada orang-orang? Begitu. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat mengetahui, ya, memberitahu kabar gembira adalah dianjurkan. Begitu juga menggembirakan orang lain. Ya, jadi jangan menyakiti hatinya, dikasih pala nyakitin. Ya. Ya, sini. Kamu kere banget sih kayak gini dikasihkan. Aduh. Malah diejek. Dibilang kere. Jangan. Terima. Ya, dia senang. Ya, jazakumullah khair ya. Ya, padahal dia sebenarnya ya nggak butuh. Cuma biar kamu senang aja. Itu nggak apa-apa. Selanjutnya kamu ngasihkan sama orang lain yang lebih membutuhkan. Dan dia senang. Jadi dapat pahala yang banyak. Yang ini menyenangkan, yang sana juga menyenangkan. Hadis yang ke-224, Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Malik Al-Ashja'i an Rib'i an Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala nabiyukum, telah berkata nabi kalian, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi ini meliputi perkataan maupun perbuatan. Pokoknya semua kebaikan. Yang namanya kebaikan bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Yang namanya kebaikan bisa dengan tenaga yang ia punyai, bisa dengan harta benda yang ia miliki, bisa dengan makanan minuman yang ia punyai, bisa dengan pengetahuan yang ya dia kuasai. Jadi kebaikan itu umum, banyak. Ya, maka menunjukkan orang yang tersesat supaya tahu jalannya, itu adalah kebaikan.
menunjukkan seseorang kepada kebaikan itu juga kebaikan. Ya. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya. Jadi itu sudah jam berapa itu? Kok cepet banget? Perasaan baru 5 menit atau 10 menit? Oh iya, udah ya. Taib. Ikhwati fillah, ini beberapa hadis yang kita pelajari dalam bab qaulul ma'ruf, perkataan yang baik. Untuk sementara ini, apabila ada hal-hal yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada? Hah? Ini? Perkah? Ini? Menikah? Oh bukan. Iya. Yeah. Ini tulisan dokter ini mungkin ini. Calon dokter. Dibaca nak? Minta bacakan. Bagaimana kita membantah syubhat? Ya, saya kira tadi sahabat. Ya, syubhat biasanya pakai shin. Ya, ini ya pakai s aja. Bagaimana kita membantah syubhat? Begitu seharusnya dari ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah, yang mereka berdalil kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan adalah sedekah, untuk menguatkan bid'ahnya, bahwasanya yang dilakukannya itu baik. Tadi sudah kita jelaskan ya, yang namanya kebaikan itu kalau benar, yang namanya benar mesti baik dan mengandung kebaikan. Yang namanya benar itu kalau ada dalilnya, ya kan? Dalil itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, kebaikan dari mana itu? Apa ada dalilnya yang kalian lakukan? Kita gitukan aja. Karena yang namanya kebaikan itu kalau benar, yang namanya benar ya itu mesti baik dan mengandung kebaikan. Yang namanya benar kalau ada dalilnya. Kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah kebaikan. Begitu nak. Ya. Maka bantahan yang kedua tadi juga sudah saya sebutkan. Yang menjadi catatan kita, tidak semua yang dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar. Karena bisa jadi mereka menganggap suatu kebaikan ternyata tidak benar.
karena nggak ada dalilnya. Dikhawatirkan masuk dalam peringatan Allah surat, bacakan itu. Begitu. Ya, itu syubhat mereka sudah terpatahkan sebenarnya. Ya. Gitu ya. Karena kadang orang menganggap suatu kebaikan, enggak cukup menganggap suatu kebaikan itu. Harus ada dalil. Itu baru namanya kebaikan. Ya. Kalau kebaikan itu adalah kebenaran. Jelas? Insyaallah. Mana lagi tadi? Ini belum dibaca. Udah. Tulisan apa ini? Menjulurkan lidah, melet kepada saudaranya itu berdosa. Terus bagaimana orang yang mengganti nama saudaranya menjadi panggilan yang jelek? Ya, larangan Allah. Ya, wala tanabazu bil alqab dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Ya. Jadi jangan kasih julukan-julukan kepada temannya, artinya panggilan-panggilan yang jelek. Ya, sudah tahu giginya enggak rata atau agak monyong, misalnya dipanggil celing, ya, gitu. Jangan celing sini celing, jangan, gak enak. Ya, jadi hendaklah memanggil temannya dengan panggilan yang enak didengar oleh telinga. Kalau temannya itu mau dipanggil ini senang, panggillah dia. Jadi jangan memanggil nama yang tidak disukai. Begitu juga menjulurkan lidah, kalau ya gurau saja itu mungkin nggak apa-apa. Misalnya sama anak kecil, bayi, begitu sama bayi, anak kecil mungkin nggak apa-apa. Ya, dalam batasan gurau, bercanda, begitu. Ya, jadi bukan ya mengejek, tapi bercanda, maka nggak apa-apa insyaallah. Yang tidak boleh mengejek, menghina, melecehkan, menjatuhkan, merendahkan, ngenyek dan seterusnya, baik dengan perbuatan dia maupun dengan perkataan. Ya, misalnya ada orang lewat, maksudnya pendek orangnya, jangan dengan isyarat, ya, begitu, jangan. Ya, itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah memberi hadiah kepada perempuan termasuk sedekah? Kalau perempuan itu adalah mahramnya dia, never mind, ibunya dia, neneknya dia, mbaknya dia, adik perempuannya dia, masya Allah senang itu.
Tapi kalau itu perempuan yang masih ajnabi, ada udang di balik batu, jadi bakwan. Ada sesuatu yang ia inginkan, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Hati-hati ya, jangan bermain api. Api fitnah begitu panas ya, ya itu nah ya, sebaiknya dihindari kalau bisa menimbulkan fitnah. Kecuali hadiah buletin Jumat atau apa begitu, kasihkan kepada ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu ada hadiah, silakan dibaca. Ngono nggak apa-apa, nggak menimbulkan fitnah kalau itu, insyaallah. Tapi kalau udah berupa bingkisan yang mempesona, wah itu ya, itu orang melihatnya, untuk siapa itu? Wah itu sudah ya, dihindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Itu wallahu taala a'lam bissawab. Jika sedang berpuasa, kita harus menjaga lisan dari perkataan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Itu apa saja perkataannya Ustaz? Perkataan yang keji, yang kotor, perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah, itu bisa merusak pahala puasa. Yang namanya merusak, ada yang bisa merusak cuma sedikit, ada yang bisa merusak lumayan, ada yang bisa merusak parah pahala puasa ya. Jadi ya, kita harus menjaga perkataan-perkataan yang bisa merusak pahala puasa. Semua kerusakan-kerusakan, ada yang merusaknya kecil sedikit, ada yang merusaknya sedang, ada yang bisa merusakkan parah. Sebagaimana kalau namanya puasa itu, kalau rusaknya sedikit masih lumayan, masih apa namanya, bisa bermanfaat bagi orang yang berpuasa. Kalau rusaknya sedang, aduh ini rusak ya, tapi masih bermanfaat. Tapi kalau sudah rusak parah, itu yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang ia lakukan, kecuali hanya lapar dan dahaga. Puasanya tuntas tapi nggak dapat pahala sama sekali. Nggak mau tentunya ya. Diibaratkan seperti sepeda ini, kalau ya kenyataan sepeda kalau rusak pedalnya saja, pedal itu apa, pijakan kakinya itu ya, sepeda baru padahal rusak pedalnya, itu masih bermanfaat ya, masih bisa dinaiki, masih bisa untuk boncengan. Cuma nanti kalau pas ketemu jalan naik atau jeglongan, itu nggak enaknya ya, kakinya melusut. Tahu nggak melusut? Aduh, gara-garanya rusak pedalnya. Itu nggak enaknya di situ, karena rusaknya sedikit.
Begitu juga puasanya rusak sedikit itu masih bermanfaat. Kalau rusaknya agak lumayan, boncengannya rusak, dipandang juga nggak enak. Sepeda baru boncengannya rusak kayak gini, manfaatnya juga sudah berkurang, nggak bisa untuk bonceng. Ya, begitu. Jadi kurang bermanfaat. Dia memang naik sepeda, tapi sendirian. Ya. Nah, kalau rusaknya parah, katakanlah baru parkir di depan rumah, tiba-tiba ada truk mundur antret, prak, udah sepedanya udah melungker nggak kaluan, rujinya sudah patah-patah. Itu sudah harus dilem kuning atau lem biru, lempar tuku maning atau lempar beli yang baru. Wah, itu udah nggak berguna soalnya. Begitu juga puasa kalau parah, nggak berguna soalnya. Begitu. Jadi ada perkataan yang dahsyat yang bisa merusak seperti ghibah, namimah. Ghibah itu bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi tergantung. Pokoknya perkataan-perkataan itu ada yang bisa merusak ringan, ada yang sedang, ada yang gede. Itu untuk sementara. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? 1, 2, 3. Gak ada. Baik. Untuk sementara ini saja dulu yang perlu disampaikan. Ya, kita akhiri sampai di sini. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis agar majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Ya, karena sudah jam 6 kurang ini. Ya, demikian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.